Batu bara itu milik siapa? Milik bangsa Indonesia ataupun milik pengusaha? Pemerintah Indonesia berhak menentukan besarnya royalti itu sendiri, berapa besarnya royalti, sehingga pendapatan daripada bangsa Indonesia ini minimum sama dengan pendapatan dari pengusaha batubara itu sendiri. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Dengan penuh genggam gembita, kita akan membicarakan masalah-masalah yang ada di negeri kita. Masalah apa itu? Masalah-masalah hutang negara. Semua orang mengkhawatirkan bahwa hutang negara itu begitu besar. Apalagi utang jatuh tempo yang konon berjumlah kurang lebih 700 triliun di tahun 2025, ditambah lagi kurang lebih 500 triliun bunga. Sehingga kalau di total lebih dari 1 triliun, lebih dari 1000 triliun jumlahnya. Itu sangat mengkhawatirkan. Yang sangat diprediksi lagi oleh para pengamat keuangan, para ahli-ahli keuangan di negeri ini mulai meneropong dari mana pemerintah akan mencari dana sebesar itu. Dan banyak juga mengkhawatirkan hutang jatuh tempo dan bunganya itu akan dibayar lagi dengan hutang. Yang menjadi permasalahan kenapa demikian, karena hampir 90% hutang jatuh tempo itu berbentuk SBN, surat berharga negara, yang pasti jatuh tempo dan tidak mungkin bisa di-restructure lagi. Yang bisa direstrukturisasi adalah hanya utang-utang pinjaman yang sangat kecil jumlahnya, hanya 10%. Nah, bagaimana caranya kita membahas masalah ini sehingga ingin memberikan input ataupun informasi yang mungkin sangat berguna apabila informasi yang kecil ini mampu memberikan hal-hal yang positif bagi keuangan negara nantinya. Maka hari ini kita membahas yang kita beri judul batubara itu milik siapa? Milik bangsa Indonesia ataupun milik pengusaha? Kalau kita lihat bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu sangat luas artinya. Maka perut bumi Indonesia ini yang mengandung bahan tambang, bahan mineral, batu bara, nikel, bauksit, dan lain-lain, sesungguhnya itu milik negara kita. Kenapa negara kita mendapatkan hasil yang sangat kecil dibandingkan hasil yang akan didapatkan oleh para pengusaha tambang batu bara? Seperti kita ketahui, royalti untuk tambang batu bara ini kurang lebih 13%. Dan sudah dicanangkan cara-cara pengelolaan, cara-cara memungut royalti ini dengan sistem digitalisasi yang diprakarsi oleh Bapak Luhut yang dinamakan Simbara.
itu sesungguhnya memang bagus, sehingga semua jumlah ekspor yang terjadi bisa dipantau oleh pemerintah, sehingga royalti pun dibayarkan secara fair dan tidak dapat dimanipulasi oleh pengusaha itu. Tetapi yang sangat menyedihkan sekali, saya juga meyakini bahwa apabila tambang yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini dikelola dengan baik dan fair, percayalah, hutang negara yang jatuh tempo itu bisa akan didapatkan dari royalti ataupun dari keuntungan bagi hasil yang mungkin bisa diterapkan nantinya. Sehingga kekayaan bumi kita ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, para pengamat, para ekonom, para kritikus, mari bersama-sama mengangkat masalah-masalah ini. Mudah-mudahan pemerintah mulailah meyakini bahwa ketimpangan penghasilan, di mana pemerintah yang memiliki tambang itu sendiri mendapatkan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pengusaha tambang tersebut. Solusinya adalah kemungkinan apabila royalti tetap mungkin kurang lebih 13%, nah maka sebaiknya juga para pakar ekonomi, pemerintah, para menteri juga mengusulkan kepada DPR maupun kepada Presiden, kira-kira harus ada keuntungan bagi hasil keuntungan bersih. Coba kita lihat informasi yang pernah kita dengar. Selama 2 tahun 2021 dan 2022 kalau tidak salah, ekspor batu bara sangat melonjak tinggi. Selama 2 tahun saja keuntungan daripada pengusaha batu bara seluruh Indonesia mencapai 1.500 triliun. Betapa besar keuntungan para pengusaha batu bara itu selama 2 tahun saja. Sedangkan royalti yang didapatkan oleh pemerintah kurang lebih mungkin 340 triliun jumlahnya. Merupakan penghasilan yang begitu timpang, sedangkan perut bumi itu dimiliki oleh negara. Nah, seandainya misalnya royalti yang diberikan itu kurang lebih 35%, mungkin akan ada keseimbangan lah keuntungan para pemilik tambang batubara dengan pemerintah. Ataupun royalti tetap diberikan kurang lebih 13%, diadakan bagi hasil dari keuntungan bersih batubara tersebut. Misalnya negara mendapatkan 30% lagi keuntungan tersebut, di mana pengusaha batubara mendapatkan 70%, yaitu kalau keuntungan 2 tahun 1.500 triliun, maka negara akan mendapatkan income tambahan 500 triliun. Kalau kita jumlahkan menjadi 840 triliun, kemudian para pengusaha tersebut mendapat keuntungan bersih sebanyak 1.000 triliun. Luar biasa. 2 tahun sekali 1.000 triliun. Sedangkan pemerintah, kalau itu diterapkan dengan pendapatan tambahan 500 triliun itu, pastilah pemerintah akan bisa membayar hutang yang jatuh tempo dan hutang bunga yang akan juga jatuh tempo. Nah, apabila ini sudah dilakukan jauh-jauh sehari sebelumnya, maka negara ini sesungguhnya tidak perlu meminjam ataupun menerbitkan SBN yang sebesar itu.
Itu yang saat ini terjadi. Tetapi ada salah satu konten kreator, Akbar Faisal Unsensor, sungguh luar biasa. Beliau ini merupakan politikus kritis pada saat dia di DPR, dan dia pernah membuka kasus-kasus senturi saat itu. Tetapi dia sekarang mempunyai YouTube yang sangat berguna bagi kita. Kita manfaatkanlah YouTube ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kepentingan negara yang kita cintai bersama. Marilah kita lihat apa sih yang dibahas oleh Akbar Faisal. Tentunya yang dibahas masalah batubara rasa kolonial. Marilah kita dengarkan. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik. Kita salah mengelola potensi penerimaan kita, khususnya dari batubara. Yang Anda bahasakan tata kelola batubara rasa kolonial. Supaya kemudian kita langsung masuk pada intinya, tolong jelaskan kepada kami semua, udah sebenarnya kenapa Anda begitu detail melakukan riset dan muncul atau riset yang tidak dibantah oleh khususnya Kementerian Keuangan. Ya, secara konstitusi ya, itu kan menjadi kelihatan ya, praktek pengelolaan sumber daya alam termasuk batubara ya. Kita ukur dengan norma pasal 33 ayat 3 itu sangat jelas, walaupun katanya normatif itu sangat jelas, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Nah, tapi saya lihat ini dari dulu, wah, ini enak betul ya yang cara membagi hasil sumber daya alam kita ya. Ya batubara, ya nikel ya sekarang ini gitu ya. Negara cuman dapat ya sekitar 11-12% ya. Memang di dalam kelas batubara menurut kalori itu ada yang 13,5% gitu. Tapi kita lihat data agregat perkembangan volume kali harga, kemudian kita lihat angka penerimaan negara bukan pajak atau dari royalti batubara ini kok jauh sekali. Nah, itu dah rasa kolonial itu, karena ini kekayaan dieksploitasi besar-besaran dan makin ganas ya, harus dikatakan makin ganas kalau lihat grafiknya sejak selama 10 tahun terakhir ya. Tetapi duitnya itu ke sekelompok kecil orang ya, dan mungkin juga sekelompok kecil orang inilah yang kemudian membuat negara harus berhutang karena dia juga akhirnya ikut menikmati tawaran utang dari pemerintah itu. Jadi samping dapat uang murah dari batubara itu. Nah, distribusi yang sangat tidak adil ini betul-betul melukai sebetulnya, melukai konstitusi, melukai Undang-Undang Dasar 45 dan secara fakta ya. Lalu kita berulang sekarang diperlihatkan data mengenai perkembangan utang ya. Negara harus berhutang ya, kemudian tadi seperti dijelaskan, bebannya dilimpahkan kepada generasi yang akan datang ya. Tetapi enak betul sekelompok kecil orang menjadi kaya triliunan, kemudian malah juga kekayaan itu digunakan untuk berkuasa, untuk membeli kekuasaan. Dan itu sudah mulai tampak dari cerita orang ya. Itu udah kelihatan ya. Nah, tren ini makin ganas ya. Katakan udah gini, supaya kemudian tergambarkan secara detail. Katakanlah ini kan bicara batubara dulu ya, belum bicara yang lain ya. Belum nikel. Dan kenapa sampai saya tertarik mengangkatnya, sebab bahkan dari batubara pun sebenarnya kekhawatiran Ahmad Jidul tadi, anak muda ini, di mana beban bunga utangnya akan jatuh tempo itu tahun depan 551, itu sudah bisa tertutupi dari hitungan Anda. Betul. Pertanyaan saya, coba kita dijelaskan secara sederhana. Dari batubara misalnya, yang membuat banyak orang kaya seperti kata abang tadi itu, negara seharusnya mendapat berapa, dan para pengusaha yang kaya raya itu seharusnya mendapat berapa, supaya kita bisa lihat bahwa ternyata memang ada kekeliruan dalam pengelolaannya. Betul. Kan pembagian yang tidak adil itu ketika
dikumulasikan makin kelihatan sekali apa yang pihak pengusahanya dapat besar sekali ya. Nah, saya pakai data kemarin, ambil data masa booming ya, windfall profit tahun 2021-2022. Ya, nah itu volume produksi naik. Itu tuh bahannya 300 sampai 400 triliun ya? Ya, itu total perkiraan yang masuk ke negara. Tetapi kan nilai total produksi setelah kita kurangi DMO, daftar domestic market obligation yang harganya dipatok, ya itu palingnya total tetap sekitar 3.300 triliun selama 2 tahun itu. 2 tahun. Ya. Nah, sementara yang masuk ke negara 300-an triliun yang 2 tahun itu. Nah, kita belum hitung yang 2023 itu lebih tinggi lagi sebetulnya. Karena volume produksi udah hampir 800. Nah, ini apa? Ini akal-akalan dari pelaku usaha tambangnya juga ini. Dia melihat harga pasar naik, lalu ingin manfaatkan itu lebih besar lagi, itu kesempatan. Maka ketika dia menganggap DMO menjadi beban karena selisih harga DMO sama harga pasar jauh, minta lagi kompensasi untuk naikin volume, izin untuk menambah volume produksi. Tapi uangnya kemana? Lagi-lagi ya tambahannya ke yang punya usaha. Gitu. Kenapa negara seperti, entah sebelum saya ke Bang Poltek ya, saya mau bicara dulu nih, kenapa negara tanpa dari penjelasan Abang Da ini itu seperti tidak berdaya? Ada kan aturannya yang mengatur itu kan? Ya kan itu yang ditanda tanya. Itu sejak saya sudah lama bertanya tentang itu. Ya, bahkan ya usulan konkretnya kan, kalau gitu ya diubah dong model bagi hasil, ubah dong royalti. Apakah mau pakai sistem progresif atau memang fix tapi dinaikkan gitu, sehingga negara itu dapat yang lebih wajar ya. Kalau umpamanya total nih taruhlah 3.000 triliun 2 tahun ya, kalau negara dapat 1.000 triliun masih mending, masih lumayan. 1.000 triliun terhadap tadi utang atau terhadap PDB atau terhadap APBN kita yang akan kita keluarkan, itu sangat meringankan. Aturannya seperti apa? Apakah memang kita tulis nih, aturannya kan itu negara hanya mendapatkan 11,98% dari keuntungan. Itu mungkin aturannya seperti itu? Itulah yang membuat pembagian ini seperti ini hasil akhirnya. Maka yang harus ditinjau ya, kan usulan konkret ini ditinjau adalah aturan itu diubah. Aturan mengenai bagi hasil itu ya, besar bagi hasil yang bentuknya itu adalah royalti. Kalau yang pajak-pajak lain itu kecil porsinya untuk untuk tambang. Ini ada usulannya udah ini Pak Menteri ini. Ya. Solusinya negara harus mendapatkan minimal 50% dari total laba bersih penjualan batubara. Katakanlah misalnya biaya produksi maksimal 40 dolar per metrik ton. Ya, harga sekarang sekitar 140 US dollar gitu. Ya. Jadi kalau total biaya produksi katakanlah 1,2 miliar ton pada 2001-2022 itu kurang lebih 780 triliun. Kalau 50%. Ya. Seperti itu ya? Iya. Kemudian total keuntungan setelah dikurangi biaya produksi kira-kira 2.500 triliun. Ya, itu yang kemarin di total 2 tahun 2000. 2 tahun ya. Laba bersih setelah dipotong royalti 13,5% plus pajak itu ada 1.500 triliun. Artinya Pak Andino ingin mengatakan bahwa kalau negara mau bersikap hanya dari satu sumber daya alam ini saja itu yang ke laba bersih yang net diterima oleh sejumlah pengusaha itu, maka kemudian ada tambahan sekitar 700-an triliun negara. Mereka masih dapat uang banyak triliunan ya, yang si pelaku usaha ini. Luar biasa sekali. Akbar Faisal Unsensor sangat berguna bagi kita. Dia telah menginformasikan masalah-masalah batubara. Batubara saja, kalau betul pengelolaannya, betul-betul regulasinya, betul-betul diterapkan sesuai dengan pasal 33 Undang Dasar 45, maka pemerintah Indonesia berhak menentukan besarnya royalti itu sendiri, berapa besarnya royalti, sehingga pendapatan daripada bangsa Indonesia ini minimum sama dengan pendapatan
dari pengusaha batubara itu sendiri. Nah, kalau kita mungkin mengusulkan keuntungan bagi hasil 30, 70 atau 40, 60 itu sangat sulit. Yang lebih pasti saja, naikkan royalti dari 12 sampai 30% itu menjadi misalnya 30 sampai 40%. Maka keuntungan negara akan seimbang dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh para pengusaha itu sendiri. Baru satu mineral saja sudah bisa mengcover bunga hutang, mungkin bisa mengcover cicilan hutang yang jatuh tempo. Sehingga hal ini mudah-mudahan Bapak Prabowo yang kami cintai, yakinlah timnya Bapak Prabowo pasti mendengar masalah-masalah yang dibicarakan oleh Akbar Faisal Sensor itu sangat berguna bagi kemakmuran rakyat nantinya, sehingga cita-cita Bapak untuk mensejahterakan bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat ini pasti akan tercapai apabila seluruh mineral yang ada betul-betul royaltinya dihitung secara akurat, sehingga pemerintah mendapatkan hasil yang sangat memadai. Jangan sampai sekarang ini kita lihat tadi dari keuntungan bersih para pengusaha batubara, tambang batubara itu sangat potensial, sehingga mereka, kumpulan pengusaha tambang itu mendapat keuntungan bersih selama 2 tahun 2021-2022 1.500 triliun bersih. Negara hanya mendapatkan kurang lebih 340 triliun. Coba kalau royalti kita naikkan 3 kali lipat, maka negara akan mendapatkan kurang lebih 1.000 triliun. Kemudian pengusaha batubara itu akan mendapatkan 1.000 triliun. Berarti bagi hasilnya cukup memadai lah, 50% dengan 50%. Karena apa? Karena pengusaha ini juga mengeluarkan modal yang cukup banyak. Tetapi kalau untuk batubara modalnya tidaklah besar. Lain halnya dengan nikel, itu harus membuat smelter yang modal awalnya cukup besar, sehingga bangsa Indonesia itu sulit untuk terjun langsung membangun smelter. Akhirnya banyak pengusaha asing dari Cina membangun smelter di sini. Nah, itu kan artinya hampir sebagian besar saham daripada tambang nikel itu dikuasai oleh China. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan bersih dari pemerintah? Ya, satu-satunya ada meningkatkan royalti menjadi 40% sampai 50% dari nikel. Jadi seimbang. Itulah yang dapat kami analisa, kami usulkan untuk negara yang kita cintai ini. Semoga bapak-bapak, para hadirin sekalian menyimak berita ini yang sangat penting. Demi siapa? Demi kemakmuran rakyat Indonesia. Itu merupakan energi positif yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo kepada seluruh menteri yang ada. Untuk itu, berilah energi positif lagi kepada anggota DPR, sehingga beliau-beliau itu punya inisiatif mengusulkan bagi hasil yang cukup fair antara pengusaha dengan negara kita sebagai pemilik negara ini, sebagai pemilik seluruh apa yang terkandung di bumi ini. Maka wajarlah sebagai pemilik mendapatkan porsi 50%. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita menantikan program mengenai hilirisasi nikel, mengenai tambang batu bara, yang mungkin dengan ada konten-konten seperti ini, pemerintah akan terbuka lagi untuk membicarakan, membuat reevaluasi lagi, terutama hasil tambang
negara kita ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah apa yang kita bicarakan ini mungkin tidak berarti untuk orang-orang kecil ini, tetapi berarti untuk pemerintah. Apabila ini diterapkan, pemerintah tidak akan pusing lagi mencari sumber pendanaan untuk makan bergizi bagi anak-anak sekolah dan susu bagi ibu-ibu hamil. Itulah program yang sangat luar biasa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Semoga Bapak Presiden kita selalu diberikan kesehatan, diberikan amanah, dan diberikan ide-ide yang luar biasa, sehingga tujuan beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, mengurai kemiskinan di negeri ini dapat berjalan dengan sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita dengarkan YouTube Mr. Puisi Live. Tetapi jangan lupa subscribe, like, and share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live bisa berkembang demi bangsa Indonesia. Kita cinta.